Orang dengan gangguan jiwa seringkali di masyarakat dianggap sebagai orang yang sudah mempunyai gangguan jiwa yang berat sekali, yang suka keluyuran, mengamuk, penampilannya tidak rapi, bau, dan tidak bisa lagi bekerja ataupun bersosialisasi. Sebenarnya itu tidaklah benar. Bisa saja orang dengan gangguan jiwa itu masih dalam kondisi yang depresi, bipolar, gangguan tidur, ataupun gangguan kepribadian. Sebenarnya awal mula orang menderita gangguan jiwa ya tentu ringan, kemudian ke sedang, kemudian bertambah berat. Ketika diobati, tentunya ada kewajiban bagi orang dengan gangguan jiwa sendiri untuk tetap minum obat, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang layaknya orang yang sehat jiwa lakukan, termasuk aktivitas sosial. Kalaupun bekerja, ya tentu harus bekerja kembali. Persoalannya adalah orang dengan gangguan jiwa seringkali tidak menyadari dirinya sakit. Seringkali menganggap tidak mempunyai masalah, bahkan tidak butuh obat. Seringkali juga apa yang dialami ini bagian dari kesalahan orang lain. Nah, inilah yang sekarang yang menyulitkan untuk disembuhkan dan dipulihkan. Apalagi jika keluarga tidak memberikan dukungan secara baik. Bahkan ada beberapa keluarga yang tidak paham dengan apa yang dialami anggota keluarganya, bahkan menolak kalau dikatakan keluarganya itu sudah menderita gangguan jiwa, sehingga tidak mendukung program pengobatan dan pemulihan. Tentu kondisi penerimaan terhadap penyakit baik dari pasiennya sendiri atau ODGJ-nya sendiri maupun keluarganya itu menyulitkan penyembuhan dan pemulihan dari penyakit gangguan jiwa. Nah, tentu ketika dukungan keluarga tidak baik terhadap ODGJ, tentu menjadi semakin sulit ODGJ untuk sembuh dan pulih. Lama-lama keluarga akan bosan, jenuh, merasa terbebani dengan keberadaan ODGJ. Itu yang pada akhirnya banyak sekali orang dengan gangguan jiwa tidak terawat, tidak diobati, bahkan berkeliaran di jalan karena keluarganya sudah tidak sanggup merawat, tidak sanggup membiayai, bahkan sudah kesulitan apalagi yang harus dilakukan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kalaupun dirawat, diobati di rumah sakit, mungkin setelah 2 pekan disuruh mengambil pulang dan belum cukup ilmu atau kemampuan untuk merawatnya. Makanya tentu merawat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ seharusnya pendekatannya adalah tidak hanya pasiennya sendiri, ODGJ-nya sendiri harus diapain, tapi juga keluarganya harus dikasih ilmu atau pembekalan bagaimana cara merawat, bagaimana cara memberikan dukungan, baik itu dukungan informasional, dukungan emosional, instrumental, ataupun penghargaan. Nah, tentu juga tidak kalah penting ketika membantu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ untuk sembuh dan pulih, harus dibuat target kesembuhan dan pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Ada 5. Tentu yang satu adalah
manajemen tanda gejala. Perlu diketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa pasti ada tanda gejala, keluhan, dan itu yang menjadi alasan dokter jiwa atau psikiater memberikan obat. Persoalannya adalah akibat adanya tanda gejala itu menurunkan kemampuan melakukan fungsi sosialnya dan fungsi hariannya, sehingga seringkali ODGJ ini menjadi tidak mampu untuk merawat diri. Makanya untuk target yang kedua adalah tentu mampu melakukan perawatan diri. Selain itu juga diharapkan tentu ODGJ mampu melakukan sosialisasi. Yang dimaksud sosialisasi di sini sebenarnya bukan hanya dia kenal dengan banyak orang, tapi bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan, dia bisa minta tolong kepada orang lain, sehingga kalaupun mengalami kesulitan atau masalah, dia bisa minta bantuan orang lain. Nah, tak kalah pentingnya adalah target untuk bagaimana ODGJ ini bisa melakukan aktivitas harian atau aktivitas waktu luang. Tidak hanya aktivitas perawatan diri, tapi bagaimana aktivitas sehari-hari, sehingga tidak banyak waktu untuk melamun, untuk menyendiri, untuk memikirkan masa lalu. Nah, ketika aktivitas waktu luang ini ya ada dan dilakukan secara terstruktur, paling tidak 6-8 jam per hari. Ya, kalau misalnya sudah bekerja tentu akan sangat bagus sekali, karena tentu 8-12 jam digunakan untuk aktivitas yang positif. Sisanya adalah untuk istirahat dan tidur. Persoalannya adalah hampir semua orang yang menderita gangguan jiwa tidak mempunyai pekerjaan tetap atau menganggur, sehingga seringkali tentu perlu adanya latihan keterampilan. Kalau masih usia sekolah ya sekolah lagi, mungkin paket C. Nah, tentu ketika ODGJ membutuhkan pekerjaan atau kesempatan untuk bekerja, butuh keterampilan, butuh skill, butuh pengetahuan, maka perlu adanya latihan kerja. Nah, disinilah ya peran keluarga sangat penting sekali. Bagaimana membantu membangkitkan lagi semangat bekerja, motivasi bekerja, bagaimana bisa merencanakan hari-harinya, mendampingi melakukan, dan tentu membantu untuk mengenali apa hasil yang sudah dicapai. Andai saja 5 target kesembuhan dan pemulihan itu dilakukan dengan baik, keluarga juga mendukung, tentu tidak banyak orang dengan gangguan jiwa berkeliaran atau mondar-mandir di jalanan. Ya, karena itu yang bisa dilakukan, yang bikin nyaman. Dia hidup di alamnya sendiri, yang tentu beda dengan alamnya kita, yaitu alam non-realita. Tentu ketika ODGJ sudah mempunyai kehidupan sendiri, sangat sulit untuk disembuhkan dan dipulihkan. Dia asik dengan dirinya, dia nggak mau diganggu. Bahkan ODGJ ini merasa ya nggak butuh bekerja, bersosialisasi, sehingga untuk mengembalikan fungsi pada umumnya orang yang sehat jiwa, yang mau bergaul, mau bekerja, mau merawat diri, tentu ya tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin kalau mereka diberi kesempatan untuk menjalani pengobatan. Tentu pengobatan itu tidak hanya obat, tapi juga psikoterapi. Tidak akan yang namanya pasien atau ODGJ mengalami kondisi seperti yang ada di video ini. Yang ada adalah mereka bisa mengatasi tanda gejalanya, bisa melakukan perawatan diri dengan baik, bisa bersosialisasi, bahkan minta tolong ketika mengalami kesulitan, dan tentu
bisa melakukan aktivitas harian dengan baik, bahkan bekerja untuk menghasilkan. Nah, ketika itu terjadi ya bisa dikatakan bahwa ODGJ itu sudah sehat jiwa. Ukurannya apa? Produktif. Tentu dia tidak membebani lagi keluarganya. Nah, persoalannya adalah sangat sulit untuk membuat orang dengan gangguan jiwa seperti itu tanpa dukungan dari puskesmas, dinas kesehatan, dinas sosial, Kemensos, Kemenkes,